ya berzikir, itu untuk dirinya sendiri. Tapi kalau ada orang berkumpul, ya menyebarkan kalimat-kalimat Allah, menyampaikan haram halal, ini untuk diri kita dan untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau kita cuma bangun malam, istighfar, sholawat, sholat malam, itu untuk diri kita. Lalu bagaimana dengan untuk orang lain? Apakah manfaat untuk orang lain? Nah, ternyata yang paling baik itu sekiranya kita ini baik untuk kita dan manfaat juga untuk orang lain. Seperti Guru Ndajuma, Ustadz Sugi, dan yang lainnya. Mereka ini manfaatnya untuk dirinya juga untuk orang lain yang mendengar, sehingga tahu tentang tauhid, tahu tentang kebenaran. Nah, ini yang terbaik yang dicintai oleh Rasulullah. Yang terakhir, adanya apologet ya yang dipimpin oleh Guru Ndajuma, Ustadz Alif dan yang lainnya. Ternyata manfaatnya luar biasa. Contohnya ibu ini atau mungkin di lainnya daerah. Ternyata kalau mu'alaf itu daftar diminta uang jutaan itu. Akhirnya oleh Bang Datu, oh ke kami saja. Tapi nanti memfasilitasi gratis. Nah, ternyata seperti itu. Coba nanti Bang Datu ceritakan itu ya. Jadi ada orang, ya kalau orang kaya punya uang, kalau enggak gimana? Apakah tertunda cuma gara-gara itu? Nah, jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada guru-guru kita mengadakan seperti ini, manfaatnya luar biasa, mudah untuk memualafkan orang, jadi tidak tertunda akhirnya, gitu ya. Silakan, mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Iya, terima kasih Ustaz Atta, Suran Kasir. Sebelum ke Bang Hendi, mungkin dari Gurunda ada Skapur Sirih barangkali, silakan Gurunda. Iya, Masya Allah. Kembali saya ingin mengatakan ya, bahwasanya semakin kemudian Islam itu dihujat, semakin orang-orang membenci Islam. Di sisi lain, orang akan semakin banyak kemudian meluk Islam. Kenapa? Karena masih banyak orang yang akalnya itu berfungsi dengan baik. Masih ada orang yang sehat, meskipun sempat sakit karena tidak difungsikan dengan baik pada saat memegang sebuah keyakinan yang tidak selaras dengan akal. Tapi begitu melembutkan hati mengenal Islam, maka mereka akan sampai kepada Islam. Kita lihat di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 32, yuriduna ayyutfi'u nurallah biafwahihim wa ya'ballah illa ayyutimma nurah walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Islam dengan ucapan-ucapan mereka, dengan mulut mereka, dengan untaian hujatan, hinaan, penistaan. Akan tetapi Allah menolak semua ucapan-ucapan itu. Ucapan-ucapan yang terlontar dari mulut mereka tidak diizinkan oleh Allah untuk kemudian melemahkan ajaran Islam. Malah kemudian Allah menyempurnakan cahaya keislaman itu. Dan ini buktinya kita lihat. Orang-orang berakal nampak sangat jelas mereka masuk Islam. Ketika kemudian mulut-mulut pembenci Islam, ucapan-ucapan yang terlontar dari mulut mereka menghina, menghujat Islam, mengarang-arang cerita tentang Rasulullah, menggunakan hadis-hadis dhaif untuk menghina Rasulullah, menghina Islam. Allah tidak menghendaki kemudian hal itu terjadi. Allah menolak semua hinaannya, semua cercaannya, semua penistaan yang mereka lakukan. Allah tolak semua itu. Malah yang terjadi, Allah lebih menyempurnakan cahaya Islamnya. Sehingga berbanggalah kita sebagai seorang Muslim yang kemudian memeluk agama Islam. Jadi
Mudah-mudahan sekali lagi kepada sahabat-sahabat dimanapun berada, khususnya yang masih Kristen, mari gunakan akal sehat. Mari kita berdiskusi dengan pola yang baik. Gunakan kemudian berlian atau harta yang termahal dan paling berharga yang kita punya, yaitu akal, di dalam berdiskusi tentang agama. Dan juga kepada sahabat-sahabat sekalian, mari kita membantu saudara-saudara kita yang sudah mu'alaf, karena di situ ada kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu meringankan beban mereka. Kita bersihkan harta kita supaya penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita itu bisa diangkat oleh Allah dengan kita meringankan beban dari saudara kita yang ada. Untuk itu yang baru mu'alaf silakan dibantu, yang mau kirim gift silakan. Beliau tidak minta, tapi wujud kegembiraan kita sebagai seorang muslim menyambut sahabat kita. Maka mari sahabat-sahabat, kita kemudian bahu-membahu membantu beliau untuk sekedar mengucapkan rasa syukur kepada Allah agar beliau insya Allah bisa istiqomah. Jadi teman-teman yang ingin menyalurkan infak bantuannya boleh melalui rekening Apologet Islam Indonesia di Bank BNI. Nomor rekeningnya berapa itu nanti disebutkan ya teman, saya lupa. 5 kali ditambah 51 ditambah 770 Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Lanjut. 75 kali ya? Iya. Ya, izin Bang Guna Zama, izin untuk ininya di gimana, disuruh mandi dulu, mandi wajib gitu ya, mandi junub. Nanti terusin dulu Bang Juma. Nanti Bang Reto. Di bawah di tapping ya nomor rekening API pusat. Iya, silakan di ini dulu teman-teman. Nomor rekeningnya diketik di bawah, mana tahu ada teman kita yang mau berinfak sedekah, silakan langsung ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia. Nanti kita salurkan langsung ke beliau, ke ibu, ke saudara kita ini. Begitu juga yang mau berinfak, bersihkan harta, bersihkan diri, mengangkat penyakitnya dengan berinfak sedekah, silakan berupa gift, boleh langsung ke Ibu Senorita. Masya Allah. Saya kira begitu dari saya, kita doakan beliau istiqomah dan keluarganya pun ikut memeluk ajaran agama Islam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Ya, mujibas sa'ilin ya. Ya, Bunda Senorita ya sudah menjadi bagian dari kami sebagai salah satu keluarga besar agama Islam ya. Karena umat Islam itu bersaudara. Silakan Bang Hendi, dilanjut tanya jawabnya Bang Hendi. Iya. Tanya-tanya kita ya sebagai bentuk motivasi berbagi sebab musabab kenapa Ibu Senorita ini mau memeluk Islam. Kalau nggak salah Ibu di bulan Desember Ibu masih aktif 25 Desember Natal itu ya Bu, betul ya Bu? Masih, saya masih aktif. Waktu gimana Bu, ceritakan dulu silakan. Jadi saya aktif, masih aktif, dan saya putuskan di tanggal 1 saya stop. Gitu. Apa yang menyebabkan terlalu cepat memutuskan itu Bu? Sebenarnya sudah dari bulan 10. Ya. Terus saya masih lihat Kubas masih nggak suka banget gitu, tapi lewat saudara saya di Medina yang nanti calon juga, dia itu kuat doanya buat saya. Saya sama dia aja saya blokir itu karena saking tidak sukanya lihat orang pakai peci, lihat statusnya Kuba, saya anti. Seperti itu. Tapi di awal di awal Desember saya udah kayak terenyuh, hati saya tuh udah suka banget lihat Kuba tuh kayak yang tenang, hati saya tuh senang, dingin gitu. Jadi saya ambil satu keputusan untuk tanggal 1 saya stop dan saya pamit gitu. Masya Allah. Jadi Ibu tadinya ada teman yang sering ngirimin aktivitas mereka di Madinah. Ibu benci sekali melihat seperti itu. Iya, sampai
dia kirim itu apa imo-imo tentang Islam, saya tidak mau baca, saya hapus buang. Terus saya kirim kegiatan saya di gereja, tapi kayaknya doa mereka tuh kuat banget. Jadi saya entah dengan sendirinya tuh langsung saya tidak bisa ungkap dengan kata-kata. Saya juga aneh, kenapa saya seperti ini gitu loh. Di saat tanggal 1 saya stop, terus saya ini sakit Pak 5 hari. Di situ saya berpikir gini, apakah saya ditegur ya, hampir mati itu saya sakit. Tapi saya kuat karena saya memang saya belum mualaf, tapi saya sudah belajar kan ini. Saya sholat, saya rasa tenang itu di bulan 12. Saya aktif gereja tapi pulang tuh saya sholat. Saya karena ini saudara saya ini kasih itu clue-cluenya dan di situ yang saya rasa kayak aman banget hati ini gitu loh. Makanya saya ambil keputusan di tanggal 1 saya stop. Gitu. Masya Allah. Ibu kalau ya silakan. Gini Bang Adi, kronologisnya begini. Enggak usah diterangin, saya nanya aja dia. Nah ya enggak gini. Tadi kan beliau kan ngontas saya gini. Saya kan dia ada lihat VT di tentang semalam Olan sama Yoga. Ada seseorang lewat berlah saya. Terus saya DM dia, Bu kalau mau mualaf kontak di nomor saya. Jadi beliau kontak saya. Kemudian ya saya bawa ke sini gitu Bang Adi ceritanya. Sebagai singkat aja gitu. Lanjut Bang Adi. Masya Allah Bang Datu. Kerja di belakang layar ya Bang Datu ya. Masya Allah. Ya. Amin. Terima kasih Bang Adi. Karena memang Pak Ustadz saya lagi cari. Saya tuh sempat cari di Bandung. Ada Pak Ustadz. Cuma biayanya mahal. Saya nggak sanggup. Terus begitu saya lihat ini VT yoga tuh. Terus saya bilang, oh pedalnya ada wadah ya. Saya lagi cari-cari tuh masjid di mana karena saya tidak mengerti kan, gitu. Makanya alhamdulillah ketemu Bapak Datuk ini, langsung gerak cepat saya, Pak, tolong mualafkan saya sekarang, gitu. Tapi sebenarnya mau mualafkan orang itu Bu nggak ada yang bayar. Mungkin beliau itu jauh apa seperti apa ya. Tapi oke. Ya. Ibu ngirimin apa ya teman ibu yang di sana Bu? Itu ibu berbalas gambar, berbalas apa? Aktivitas gereja gitu? Iya, dia kirim kayak apa ya? Kayak imo-imo Muslim gitu kan. Terus saya kirim kegiatan saya di gereja, tapi dia tetap kirim di itu rutin deh. Tentang Islam. Drastis banget loh perubahannya ibu. Ibu benci dengar ajan, lihat kuba, lihat orang perempuan berhijab. Ya. Ya ibu kenapa membenci waktu itu? Memang saya tidak suka Pak, karena saya kan fanatik banget. Ibu anggap mereka itu apa seperti waktu itu? Saya pikir omong kosong banyak, tidak penting gitu loh buat saya. Saya tidak suka banget pokoknya. Oke. Akhirnya di satu kemarin waktu di Desember akhir, pertengahan Desember saya sudah beli kerudung saya, baju saya sudah siap-siapkan. Mukena saya udah beli satu-satu dan saya harus belajar ini. Jadi saya dideketin dikit Bu suaranya. Saya senang yang saya paling senang tuh di doa tahajud sama 5 waktu ini, itu saya paling rindu. Masya Allah. Iya Pak Ustaz, kurang lebih. Kalau boleh tahu nama teman ibu yang di sana di Madinah masih? Mahmud, teman SMEA. Teman SMEA. Masih di sana? SMA. Masih di sana? Masih Pak. Apa yang ingin Anda ucapkan? Ini kan live ini. Tadi mau ikut ini, cuma dia masih di masjid tadi. Dia mau ikut lihat, cuma masih di masjid. Saya lihat tadi. Siapa tahu dia menonton, apa yang ingin diucapkan kepada saudara Mahmud? Silakan. Silakan Bunda. Atau di bawah banyak yang minta Bunda untuk open cam. Barangkali sebentar aja. Kali kan udah. Suaranya kecil kalau open cam sih.
Oh, Jauh kan? Ya, lanjut Bang Hendy. Apa yang diucapkan sama Mahmud, Bu? Tadi saya sudah WA. Oke. Iya. Tapi Ibu sudah mempersiapkan ya, beli mukena, beli apa itu yang Sudah, Pak. Ibu belanja sendiri. Gimana itu? Belajar sendiri, Pak, tapi dikirim juga clue-cluenya dari ini saudara Mahmud ke saya. Ini kayak Olan ya ceritanya ya. Teman-teman nggak jauh 11-12 kayak Olan benci tadi cinta sekarang. Masya Allah, ya udah cukup dari saya. Masya Allah. Lanjut. Anti. Ya, sekali lagi buat teman-teman yang ada di bawah ya, para ahlu sedekah yang mau mendonasikan hartanya, sebagian hartanya untuk Bunda yang baru mu'alaf ini, silakan kirim lewat rekening API Pusat dan diberi catatan di situ buat Bunda Senurita gitu ya, biar tidak salah kirim. Itu barangkali Ustaz Tata lagi. Bagaimana hukumnya Ustaz Tata? Bu, ada yang mau melihat wajah Ibu lagi? Tadi belum puas kayaknya, dibuka lagi Bu. Sebentar Bu. Oh, Iya. Ya, silakan. Saya dulu ya. Ya. Ada yang telat menonton Bu, dia pengen kenal Ibu. Iya. Sebentar. Beliau sudah senior. Nama lengkapnya adalah Senorita Frida Tunya. Yes. Ya. Agama Kristen. Ya, silakan bisa open cam Bunda, barang sebentar saja barangkali. Saya undang ini diterima. Terima kasih Ustaz Arif, saya disuruh open cam. Ya, terima kasih open cam. Bang Sugi yang saya undang ya. Kayaknya nggak penting banget deh kalau Pak De yang open, kan udah sering lihat. Ustaz Sugi itu saya undang ya. Telat waktunya tadi waktu berdoa itu Pak De buka. Telat Pak De. Iya, mestinya gitu Ustaz. Malu aku, air mataku menetes kalau berdoa. Sama Pak De. Sama. Ini aja kok masih merinding nih. Bener, masih mewek saya. Apalagi waktu si Olan hampir sama nih. Bisa dibuka lagi Bu. Oh, mana nih ya? Kayaknya Bang Juma mau ngomong tuh tadi kedip-kedip. Iya silakan. Tanya gini-gini dia. Ini semua gara-gara Bang Juma ini. Debat, diskusi, ya banyak yang mualaf. Enggak benar Bang Juma ini ya. Enggak benar ini Bang Juma ini kata mereka. Kata mereka. Ya, benar. Kata mereka. Ini di framing lagi kita sama Raja Debat, kan si Olan semalam bocorkan kalau dia juga dibayar sama Olan kan. Di framing katanya kita bekerja di belakang layar menekan si Olan ini supaya masuk Islam katanya. Terpaksa segala macam. Ada. Kan yang mana nih? Mereka ini orang yang putus asa mereka ini. Oh, nyalakan. Tekan gambar kamera Bunda, tekan gambar kamera yang di silang itu. Ya, saya undang Bunda ya, nanti diterima. Ini nih. Ya. Ini kan. Diterima. Mana terimanya? Nggak ada. Ini saya undang. Ah, itu. Mana ya? Nggak kelihatan Pak. Kan ada itu, terima. Kan ada gambar kamera. Ada gambar kamera. Terus disilang itu dibuka. Mana ya? Kalau enggak diklik aja profil Ibu, diklik, nanti ada gambar kamera nongol tuh. Diklik apanya? Terus? Nah, itu nanti ada gambar kamera disilang, langsung di silangnya diklik terus disimpan. Oh. Ya. Nah, ya. itu caranya. Ada cara yang lebih praktis itu. Ya. Ya, barangkali sebelum ke Gurunda, Ustaz Tata, bagaimana hukumnya Ustaz Tata jika ada mu'alaf yang kemudian ingin sholat tetapi beliaunya itu tidak tahu tentang bacaan-bacaan sholat? Silakan dijelaskan Ustaz Tata. Nah, kalau mu'alaf itu
Apalagi ya ada yang membimbing enak. Jadi cukup dia ikut aja sholat, nggak usah baca apa-apa, baca yang dihafal. Kalau sholat sendirian, misalnya taunya subhanallah, ya baca itu sudah. Kata ulama itu karena Fatihah itu 7 ayat, ya baca 7 kali subhanallah, 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 sampai 7 kali pelan-pelan aja. Lalu Allahu Akbar ruku, subhanallah lagi 3 kali, sami Allahu liman hamidah. Pokoknya itu yang dihafal itu. Ya, tapi bertahap ya, sambil belajar Fatihah. Ya kalau misalnya ada yang membimbing bisa berjamaah enak, tidak usah baca apa-apa, kan memang tugasnya makmum itu mendengarkan. Pokoknya imam ruku ya ikut ruku. Pokoknya mudah, tenang aja. Islam itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi enak. Ya, Allah itu sangat mudah lah untuk Islam itu. Itu kalau kita baru mu'allaf, sambil belajar pelan-pelan Fatihah. Jadi kalau mau belajar itu ambil rukunnya dulu biar enak. Allahu Akbar itu rukunnya sholat. Karena sholat itu aqwalun wa af'alun, nanti beberapa pekerjaan dan perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Jadi wajibnya itu cuma Allahu Akbar pertama itu. Untuk Allahu Akbar kemudian itu sunnah. Jadi Allahu Akbar pertama kali itu wajib, terus Fatihah, terus at-tahiyat itu nanti. Jadi 4 itu ya, yang wajib. Andai kan tidak baca apa-apa ketika sujud ruku itu sunnah. Ya, makanya saya sarankan Fatihah ini harus hafal pelan-pelan. Ya, atau at-tahiyat. At-tahiyat itu dibagi 2. Gak sampai selesai sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum, tidak masalah. Lebihnya sunnah sudah. Ya gitu. Nah, makanya kita ibu belajar dulu, apalagi nanti insya Allah ada yang membimbing ya Bu ya di situ. Enak sudah. Fatihahnya, at-tahiyat itu dahulukan. Gitu. Kalau sudah hafal itu enak, rukunnya sudah terpenuhi. Udah sah udah kalau sholat, mau sholat sendirian enak sudah. Yang penting kita berdoa mudah-mudahan ibu ini istiqomah, diberi kemudahan oleh Allah di dalam belajar agama Islam gitu ya, diberi kemudahan juga belajar ngajinya pelan-pelan sudah. Dan ingat belajarnya orang itu ya, yang baru belajar itu pahalanya malah 2 ya, pahala mau belajar walaupun dia terbata-bata malah pahalanya tambah besar gitu. Pertama mengajinya 2 walaupun terbata-bata tapi dia tetap mau belajar, itu nambah pahala lagi gitu. Makanya intinya harus bahagia. Dan ingat, kulil ladina kafaru yantahu yufarlahu ma qad salaf. Katakan kepada orang-orang yang kafir, kalau dia berhenti dari kekafiran, maka dosanya yang sudah berlalu itu dimaafkan. Sekarang ibu ini ibaratkan buku itu putih, tidak ada coretannya. Dosa itu tidak punya. Tinggal setelah ini ibu ya jaga, jangan lakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kalau melakukan ya ada tulisannya tercatat. Jadi enak. Misalnya umur 30 masuk Islam, tidak punya dosa, enak. Sedangkan kita yang dari kecil, berapa banyak dosa kita ini? Saya, Bang Hanti dan lainnya, pasti banyak dosanya itu. Kalau ibu ini tidak punya dosa sama sekali. Itulah keutamaannya orang mualaf itu. Sehingga untuk selanjutnya dijaga takwa. Ya, takwa itu melaksanakan perintah Allah, jauhin larangan. Sehingga andaikan nanti sudah tidak ada di dunia, maka hisaban itu enak, pahala banyak, dosa sedikit. Gitu ibu ya. Jadi insya Allah mudahlah untuk selanjutnya. Mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah semuanya, rezekinya baik tentang belajar Islam, diberi kesabaran dan diberi kemudahan. Gitu ya. Silakan yang lain. Udah. Iya, setelah ikrar syahadat Ustaz Hatta atau Pak De Sugi nanti, apakah ibu ini disunahkan untuk mandi besar? Silakan Ustaz. Kalau mandi itu wajib itu bagi orang yang murtad.
Kalau orang yang mualaf kayak gini sunnah hukumnya, tidak wajib sebenarnya. Yang penting orang itu sudah bersyahadat karena dia dulunya tidak ada syariat apa-apa. Kata ulama yang wajib itu ada orang murtad. Setelah di masa murtad dia berhubungan badan. Maka ketika dia mualaf wajib. Wajibnya apa? Karena dia sudah ada banyak junubnya tuh banyak. Tapi kalau seperti ibu ini sunnah. Lah maka lebih baik ya mandi saja. Niat saya mandi hadas besar gitu aja. Karena Allah udah gitu doang. Kecuali karena berhubungan kayak kita ini. Kalau kita kan nawaitul ghuslah li rafil hadasil akbari. Ya, kalau dari haid minal haidi, kalau nifas minal nifasi, kalau mau mandi Jumat li hadaril Jumati gitu. Kalau ibu ini sebenarnya cukuplah mandi niat karena saya sudah mualaf disunatkan mandi. Ya, karena Allah udah cukup kayak gitu. Jadi gampang dasar masalah mandi itu ya. Kalau ibu habis ini mandi ya mandi niat lah karena sudah mualaf. Saya mau mandi karena Allah gitu doang udah sah. Udah bawang udah mandi juga gak apa-apa sunnah. Gitu ya. Cukup gitu aja. Iya, tata cara mandi besar Ustadz, karena beliau mungkin belum bisa paham itu dari ujung rambut atau ke ujung kaki, silakan Ustadz. Ya kalau mandi besar itu mandi seluruh badan dimulai dari atas, ya, langsung dari rambut dipakai kalau pakai after serap, pokoknya mulai dari atas sekujur tubuh. Niatkan Allah itu sudah tahu, oh saya ini baru mualaf disunahkan mandi, ya udah niat, ya karena Allah ya sudah langsung mandi. Ya gitu doang. Ya, kapan diberlakukan kewajiban atas mualaf ini Ustaz? Silakan. Ketika dia sudah bersyahadat langsung sudah. Andaikan dia di bulan Ramadan besoknya langsung puasa. Gitu. Ya. Langsung seketika karena hukum taklifiyah itu wajib bagi orang yang pertama berakal, sehat akalnya, ya balik dan muslim. Jadi kalau dia sudah Islam, dia muslim, langsung kewajiban itu berlaku untuk dia. Ya, yang tidak berlaku itu bagi orang anak yang tidak balik, orang gila, non muslim. Itu yang tidak kena hukum taklifiyah. Ya, kalau sudah balik maka hukum-hukum berlaku untuk dia. Atau ada orang gila tiba-tiba sembuh, maka wajib untuk dia semua kewajiban itu. Atau orang yang baru mualaf masuk Islam, maka seketika itu hukum Islam berlaku untuk dia, kewajiban-kewajiban gitu. Oke, lanjut. Ya, sebelum Mbak De ke Ustadz Sugi, ada tambahan barangkali dari Gurunda? Silakan, Gurunda Jumat. Ya, beliau masih jauh dari perangkat mungkin barangkali. Silakan Ustaz Sugi, ada tambahan Ustaz Sugi. Gabagasan oleh iklan nanti belakangan. Silakan Ustaz Sugi dulu. Oke, baik. Saya nggak iklan ini. Cuma ngasih suatu sajak puisi ya Ustaz Sugi sebentar ya. Izin ya. Nanti saya lupa ini, ingatan saya lupa nih. Buat Ibu Senorita dan teman-teman ya. Wanita soleha, permata indah hunianmu di surga. Relung lubuk hatimu perempuan, terpendam kasih ketulusan, mengalir deras 1000 kebaikan, terpancar kemuliaan yang penuh keimanan. Wahai engkau perempuan soleha, cantik nian di sisi Allah, indah rupawan di pelupuk mata, menjaga diri dengan istiqomah, tanpa celah dusta sandiwaranya dunia. Engkau wanita yang pemilik hati suci, menjadi panutan bagi insani. Tak cuma elok raga pribadi, hatimu juga terpancar cahaya surgawi. Engkau mampu membawa kedamaian dan menyajikan kebahagiaan, menyebarkan sejuta senyuman, merangkul tanpa pamrih balasan. Kebaikanmu selalu dimahkota dari sikap nan anggun dan mulia. Panjatkan tulusnya doa-doa pada semua orang engkau bersahaja. Januari 25, wanita soleha, for you Senorita. Thank you. Stay tune. Masya Allah. Cakep. Silakan Ustaz Sugi. Iya, kalau saya hanya ingin berpesan saja.
Ketika orang sudah mendapatkan hidayah, Allah berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nasu ayut roku ayakulu amana wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Jadi di sini Allah menjelaskan bahwa ketika orang mengucapkan 2 kalimat syahadat akan diuji oleh Allah. Sejauh mana keimanan ibu? Seserius apakah ibu untuk memeluk Islam? Allah akan memberikan ujian bukan sebagai bentuk Allah tidak sayang kepada kita, justru Allah ingin menaikkan derajat kita. Kalau kita mampu mengucapkan, mampu menjalankan ujian itu, Allah angkat derajat kita menjadi khairul ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ini umat-umat terbaik, kata Allah, yang diadakan untuk manusia supaya menegakkan yang ma'ruf, yang hak, yang benar, dan mencegah kemungkaran. Dan hendaklah kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang berat ya Bu, berat iman ini. Ketika kita sudah beriman, nanti banyak sekali ujian, baik dari tetangga, dari saudara kita sendiri terutama ya. Itu akan ditimpa ujian. Saya harap Ibu untuk mampu memegang hidayah yang sangat mahal ini, karena tidak semua orang itu bisa mendapatkan hidayah yang begitu cepat seperti Ibu. Ya, ada orang yang berdebat dengan kami hampir 7 tahun, baru kemarin sore mengucapkan 2 kalimat syahadat seperti Bang Demian. Ada orang yang tadinya sangat benci Islam, bahkan rela membayar para penghujat untuk menghujat Islam, membayar pendeta untuk melawan kami, akhirnya masuk Islam seperti Mbak Olan. Masya Allah. Jadi hidayah ini berbagai macam cara, ada yang cepat, ada yang lambat. Alhamdulillah Ibu mendapat hidayah sehingga terlepas dari api neraka. Nah, yang perlu ingat bahwa ketika kita menjadi beriman pasti diuji oleh Allah. Akan diuji dengan kemiskinan, bisa diuji dengan harta, bisa diuji dengan saudara-saudara dan sebagainya. Saya harap untuk memegang teguh iman ini, karena iman ini adalah sesuatu yang sangat penting. Bahkan ketika kita dilanda sakit, kita rela kehilangan harta kita, yang penting aku sembuh. Betul enggak Bu? Iya kan? Supaya aku sembuh, nggak apa-apa, hartaku habis untuk berobat, yang penting aku bisa sembuh. Ada yang lebih penting daripada kesehatan, apa itu nyawa. Untuk orang untuk mempertahankan nyawa, mereka itu rela anggota badannya dipotong, diamputasi. Misalnya orang yang terkena gula, ya kan, kalau tidak diamputasi bisa membahayakan nyawanya. Kata mereka apa? Nggak apa-apa. Saya kehilangan kaki saya, kehilangan tangan saya, nggak apa-apa. Yang penting saya masih bisa hidup. Kehilangan harta oke, kehilangan anggota badan oke, nggak apa-apa. Tapi ada yang lebih penting daripada itu semua. Apa itu? Iman. Orang akan mempertahankan imannya walaupun kehilangan harta, walaupun kehilangan nyawa. Gak apa-apa saya kehilangan harta, gak apa-apa saya kehilangan nyawa. Yang penting saya masih punya Allah. Itu yang paling penting. Karena ketika kita, iman tidak ada di dalam dada kita, bagi Allah kita ini bukanlah siapa-siapa. Maka Allah berfirman, orang-orang kafir, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi naril jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu, ya, dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka itu akan kekal di dalam neraka dan mereka itu seburuk-buruk makhluk. Jadi orang yang tidak ada iman di dalam dadanya, dia adalah seburuk-buruk makhluk. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbahagialah kita orang yang beriman. Karena dengan adanya iman inilah Allah mempertahankan dunia dan segala isinya. Tanpa adanya iman, Allah sudah kiamatkan dunia ini. Gak ada apa-apanya. Allah tidak pernah memandang dunia ini. Allah memandang dunia ini karena adanya orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Adunya mataul gurur.
Dunia ini hanya sendagura saja. Jangan kau jadikan tujuan utama. Tujuan utamamu adalah kampung akhirat. Supaya kamu sukses sampai ke kampung akhirat, bekalnya iman. Orang masuk neraka itu bukan karena dosanya yang banyak, bukan. Orang masuk surga bukan karena amalnya yang banyak, bukan. Orang masuk neraka karena tidak beriman. Sebesar apapun dosa Anda, kalau di dalam dada Anda masih ada iman, Allah selamatkan. Sebanyak apapun amal Anda, tapi Anda tidak beriman, Anda nggak berhak masuk surga, nggak berhak. Itulah pentingnya iman. Bahkan kalau ditimbang antara kalimat la ilaha illallah dengan dunia dan segala isinya, masih berat kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ketika akan meninggal dunia ia mampu mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dijamin surga. Ada lagi Nabi bersabda, barang siapa yang mengakui Allah adalah Tuhan satu-satunya dan aku Muhammad adalah nabinya, kemudian kemudian hatinya membenarkan lisannya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia suka. Masya Allah. Ya, tidak ada orang yang menderita karena iman, tidak ada. Karena memang Allah itu meletakkan kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan manusia itu hanya pada agama. Allah tidak pernah meletakkan kebahagiaan, kejayaan manusia itu pada harta benda yang melimpah ruah, tidak. Justru semakin banyak harta benda, orang semakin pusing. Melihara anjing, nyewa satpam. Orang mau masuk ke rumah kita saja takut. Jauh dari silaturahmi. Ya, jadi harta tidak membawa kita bahagia, tidak. Tapi imanlah yang membawa kita bahagia kepada Allah SWT. Orang yang di dadanya ada iman, dalam keadaan apapun akan bahagia. Seperti contoh Nabi Ibrahim, karena di dalam dadanya ada iman, dia dibakar bukannya hangus, bukannya kepanasan, tetapi malah kedinginan di dalam api. Subhanallah. Bilal bin Rabah ketika menjadi gubernur ditanya oleh pegawai-pegawainya, hai Bilal, pada saat kapankah kamu merasakan kebahagiaan yang sebenarnya? Apakah setelah kamu duduk di singgasana dengan istri cantik, harta melimpah ruah? Kata Bilal, bukan. Tetapi pada saat saya ditindih batu di padang pasir yang panas, lalu saya dicambuin darah berlumuran, lalu mulutku mengucapkan ahad, ahad, ahad. Itulah letak kebahagiaan saya. Karena begitu kita dekat dengan Allah, hati kita akan merasa damai. Saya harap Ibu dipelihara, dipegang erat-erat. Iman yang sudah didapat ini jangan sampai lepas. Itu harapan kita semua. Dan itu pesan bukan hanya untuk Ibu saja, dan untuk kita semua. Makanya Allah berpesan kepada kita, ya ayyuhalladzina qotih wala tamutuna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ya, dalam keadaan beriman. Karena kalau kita mati dalam keadaan kafir, maka kata Allah adalah sarul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Semoga kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Mulut-mulut kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gurunda, monitor, ada tambahan Gurunda Zuma? Gurunda Zuma monitor. Masih menjauh mungkin. Itu netizen yang bilang cukup itu di hatinya ada penyakit. Karena dia tidak suka mendengar kalimat-kalimat Allah. Ya, Anda istighfar, di dada Anda ada penyakit. Hanya setan yang tidak suka dengan tausiah. Apa namanya? Tausiah. Itu setan. Ingat ya, di dalam dada Anda ada setan. Ada penyakit. Dan saya tidak peduli. Kamu mau ngomong apa, saya nggak peduli.
Kamu nggak ada kontribusinya sama saya, nggak saya peduli. Cukup ada, cukup. Orang urus. Saya nanya lagi ke ibu ya. Saya paling jijik Bang Andi. Saya paling jijik ketika saya menyampaikan agama disuruh berhenti, itu paling jijik saya. Lebih jijik kepada Anda daripada saya jijik kepada orang kafir. Betul. Biasanya oten kali Pak De itu. Entah oten, entah apa, saya nggak peduli. Mau Islam, jijik saya dengan Anda. Ini agama loh, agama disampaikan bisa cukup. Ya Allah ya Rabbi, istighfar kau. Dalam dadamu ada penyakit. King itu. Ya. Ini loh di luar sana ibu, ini ibu tolong dengar, di luar sana baru aja waktu olan syahadat ya disangka kita membayar si Ola, memframing begitu. Saya mau nanya ke ibu ini dipaksa atau dibayar syahadat? Oh tidak, ini saya minta sendiri. Dengerin loh, diulang lagi Bu, biar dia paham di luar sana. Saya minta sendiri. Kemarin saya ke Bandung cari tempat tapi tidak cocok. Ini alhamdulillah saya ketemu ini, memang udah sesuai dengan rencana Allah. Oh ibu stay di Bandung ya sekarang? Tidak, sekarang di Jakarta. Oh Jakarta, Masya Allah. 2 minggu lalu saya di Bandung cari tempat untuk mualaf, tapi ya begitulah, susah. Bisa nanti ibu ya, tidak tahu. Bisa nanti tim API akan menghubungi ibu podcast sekalian, bisa ya Bu ya, mau wawancara ibu langsung, biar nanti ada arsipnya di YouTube Apologet Islam Indonesia. Nanti ada tim yang menghubungi ibu, bisa ya Bu, ketemu langsung boleh ya, bisa? Ketemu langsung? Ya. Nanti saya kasih ini juga. Dijadwal aja. Dijadwal ulang aja nanti. Dia dijadwal. Ya, okay. Dijadwalkan dulu pas saya libur ya. Oke. Kalau ibu aktivitas apa sekarang? Ada kerjaan sedikit. Tapi nggak ke gereja lagi kan, aktif? Nggak lagi? Oh tidak. Oh tidak. Kalau ibu ada yang mau ngasih duit lumayan gede, balik lagi ngurus gereja, mau nggak Bu? Oh tidak, di sana nggak ada duit. Oh ya. Ibu nggak dapat percikan perpuluhan. Oh itu bukan kita, justru kita yang kasih. Oh ya. Oh ibu yang ngasih, ibu nggak dapat perpuluhan. Oh. Enggak lah, itu bukan buat kita. Oh jadi ibu sering bayar perpuluhan juga tadinya? Ya. Berapa nilainya Bu? Lumayan. Tergantung dari penghasilan kita kok, 1/10-nya. Misalnya 1 juta penghasilan berarti 100.000. Ya seperti itu. Harus itu. Kalau untuk di agama situ ya itu harus kalau perpuluhan mah. Justru kalau di Islam itu Bu, zakat 2,5% bagi orang yang baru memeluk Islam. Ibu itu berhak dapat zakat dari orang-orang Muslim. Oh seperti itu. Bukan ibu diperes, beda ya. Ya di luar sana nggak ada yang meres nih. Justru ini mualaf dibantu loh. Yang lagi di framing. Ingat itu ya. Di luar sana Bu banyak framing gitu loh. Wah ini mah mualaf ngeprank, dibayar biar seakan-akan banyak yang syahadat. Padahal ini disetting ini, gitu loh. Pak Ustadz nggak usah dengar kayak gitu. Yang penting ada jiwa untuk diselamatkan. Oke, sudah begitu aja. Jadi ibu kemarin malam nonton waktu ada Olan itu syahadat? Iya, tadi siang kalau nggak salah. Tadi siang, iya. Oh di VT berarti. Komentar ibu apa itu mendengarkan Olan syahadat? Komentar ibu? Wah luar biasa si Olan. Itu dari hati banget itu saya lihat, makanya terenyuh banget tuh lihatnya. Dia tadinya itu sangat membenci Islam. Adiknya mualaf, dia benci Islam. Ya, saya ikuti dia itu. Sama. Saya ikut. Ada perbedaan nggak sih Bu sebelum dan sesudah syahadat? Ada perbedaan apa? Ya, ada perbedaan. Apa itu Bu? Plong, lega dan plong rasanya. Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya udah cukup dari saya. Sehat selalu ibu. Cerah sekali ibu pakai hijab.
Beda loh waktu di foto KTP Bu, saya lihat, Masya Allah beda Pak, sekali itu pakai hijab.